cara menuliskan vektor, aljabar vektor, norm, dot product, proyeksi vektor, dan jarak di R pangkat N dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri, Laila Tuwikama dengan NIM akhiran 016. Yang kedua ada Nadia Nolfiandra Balkis dengan NIM akhiran 084. Yang ketiga ada Ilham Cakra Dwi Arifin dengan NIM akhiran 093. Next. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian vektor dan cara menuliskan. Di sini saya sendiri akan menjelaskannya. Next. Nah, vektor itu merupakan besaran yang mempunyai arah. Jadi secara simbolisnya itu vektor itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil tebal seperti A, B, C sampai Z. Jadi terserah mau huruf apa aja. Dan arah anak panahnya itu menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panahnya itu menunjukkan besaran vektor. Secara geometriknya itu, vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada bidang dan ruang. Nah, jika semua vektor V itu mempunyai titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V itu dapat ditulis V sama dengan AB. Nah, secara geometris itu direpresentasikan seperti ini. Jadi ini ada A, nah A-nya itu adalah pangkal, jadi titik pangkal ini tuh menunjukkan titik awal atau titik tangkapnya ya, Rek. Nah, kemudian yang B ini adalah ujung, jadi ini menunjukkan arah. Nah, sedangkan V-nya ini itu adalah panjang vektor, ini menunjukkan besar atau nilai vektor. Jadi kalau vektor yang menghubungkan titik pangkal misalnya ini A dan juga ujungnya B itu dinamakan vektor AB gitu. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kalau semisal arahnya ke B, apa ujungnya ke B, berarti ini vektor AB. Kalau semisal BA, berarti ini ujungnya nanti di A gitu. Next. Nah, yang kedua, ada cara menuliskan vektor. Dalam literatur itu terdapat beberapa simbol untuk wakil vektor. Nah, antara lainnya itu, yang pertama itu ada huruf kecil, A, B, C, dan sampai Z. Nah, itu yang dicetak tebal, atau A, B, C, tapi di garis bawahi, di bawahnya. Atau A, B, C, yang di garis atas. Yang kedua, itu juga bisa dengan dua huruf besar. Misalnya nih, kayak vektor AB itu, atasnya itu dikasih anak panah, kemudian atau AB itu bawahnya dikasih anak panah, dan seterusnya. Nah, anak panah yang menyertai itu menyatakan arah yang udah aku jelasin tadi. Jadi misalnya AB itu dimaksudkan sebagai wakil vektor dengan titik pangkal A dan bertitik ujung B. Jadi jangan sampai terbalik. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan itu adalah unit vektor, merupakan suatu vektor yang besarnya itu sama dengan 1. Jadi panjangnya itu sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan. Nah, ini tuh berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Sebuah vektor yang terletak di dalam ruang 3 itu memiliki komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini, sebentar. Jadi, ini adalah vektor basis atau vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Nah, ini biasanya kalau di tulisan itu ada kayak ininya. Nah, itu biasanya dibaca itopi. Terus J ini adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Sedangkan kalau K ini adalah vektor basis atau satuan yang searah dengan sumbu Z. Nah, kalau semisal gimana kalau misal di ruang 2, kalau di ruang 2 itu kan cuma ada X sama Y, ya berarti cuma I sama J aja gitu. Nah, kita dapat menyatakan hubungan antara vektor komponen dan komponen masing-masing itu sebagai berikut. Jadi misal vektor Fx itu sama dengan Fxi gitu. Terus kalau vektor Fy sama dengan vektor Fyj. Terus kalau Fz itu sama dengan Fzk. Nah, jadi kita itu dapat menuliskan vektor F dalam komponennya itu sebagai berikut ini. Jadi vektor F itu sama dengan Fxi ditambah Fyj ditambah Fzk. Jadi ingat-ingatnya itu gampang. Kalau di X itu berarti I, kalau di Y itu berarti J, kalau di Z itu berarti K gitu. Next. Nah, yang kedua itu ada materi aljabar vektor. Next. Nah, untuk sebab materinya itu ada kesamaan dua vektor. Yang kedua ada vektor negatif, kemudian penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar,
vektor 0. Sudah Pak Abi ditinggal Pak Abi. Terus yang F ada ilmu hitung vektor. Next. Nah, yang pertama itu ada kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor itu dikatakan sama apabila arah serta arahnya panjang serta arahnya itu sama. Jadi semisal ada vektor A itu sama dengan vektor B sama dengan vektor C sama dengan vektor D. Nah, jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B sama dengan panjang vektor C sama dengan panjang vektor D. Nah, itu bisa dilihat di gambar ini ya, Rek. Ini kan semua panjangnya itu sama. Dan arahnya itu juga sama. Jadi antara vektor A, vektor B sama vektor C sampai D ini arahnya sama. Nah, jadi vektor tersebut disebut juga vektor ekuivalen gitu. Nah, di mana vektor ekuivalen itu dianggap sama walaupun letaknya berbeda. Ini kan kayak misalnya ini di sini, terus ininya di sini. Yang penting kalau panjang dan arahnya sama itu tetap dinamakan ekuivalen. Next. Kemudian yang kedua ada vektor negatif. Nah, misal vektor vektor negatif A itu mempunyai ukuran sama dengan vektor A, tetapi arahnya itu berlawanan. Jika negatif vektor A sama dengan vektor B, maka dapat dituliskan panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, Rek. Ini kan arahnya itu kan ke atas. Nah, kemudian arahnya kita buat berlawanan. Nah, ini kan jadinya negatif vektor A. Nah, itu sama dengan B. Nah, berarti panjang vektor negatif A sama dengan panjang vektor B. Nah, vektor negatif itu disebut juga sebagai vektor inverse. Next. Kemudian, selanjutnya itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, untuk bidang 2 itu berlaku jika vektor A itu sama dengan A1, A2, terus vektor B sama dengan B1, B2. Maka, ini vektor A itu bisa tambah, bisa minus, plus minus, berarti vektor B sama dengan A1 plus minus B1, A2 plus minus B2. Nah, sedangkan kalau untuk bidang 3 itu berlaku jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, terus vektor B-nya itu B1, B2, B3, maka vektor A itu ditambah atau dikurangi vektor B itu sama dengan A1 plus minus B1, A2 plus minus B2, terus A3 plus minus B3. Nah, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan skalar. Nah, jika vektor A itu adalah vektor tak nol dan K-nya itu bilangan real tak nol atau skalarnya, maka hasil kali K, vektor A itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya itu K kali panjang vektor A dan yang arahnya itu sama seperti arah vektor A. Jika K-nya itu lebih dari 0 dan berlawanan. Nah, dan jika K kurang dari 0, kita definisikan KV itu sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Terus yang yaitu vektor 0. Vektor itu dikatakan sebagai vektor 0 ketika mempunyai panjang yang dinyatakan dengan 0. Jadi jika A-nya itu sembarang vektor tak 0, maka A-nya itu negatif vektor A. Terus didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besaran yang sama dengan A. Tetapi untuk arahnya itu berlawanan dengan vektor A. Jadi didefinisikan itu sebagai gambarnya seperti ini. Ya, kan gambarnya seperti ini. Nah, jadi diketahui vektor A ditambah negatif vektor A itu sama dengan 0 gitu. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ilmu hitung vektor. Nah, yang untuk pertama itu ada definisi. Jadi, untuk setiap bilangan bulat positif n adalah barisan terurut dari barisan bilangan real. F1, F2, sampai Vn. Nah, semua barisannya terurut n tersebut disebut ruang n, atau biasa kita lambangkan dengan ini, R pangkat n. Nah, yang kedua, definisi kedua itu vektor V, V1, V2, Vn, dan W sama dengan W1, W2, sampai Wn, pada R pangkat n itu dikatakan ekuivalen, disebut juga sama ketika ini V1, W1 sama dengan W2, sampai Vn sama dengan Wn, atau dapat ditulis V sama dengan W. Terus definisi selanjutnya, jika V sama dengan V1, V2, sampai Vn, dan W-nya itu W1, W2, sampai Wn, adalah vektor pada R pangkat n, dan juga K-nya itu adalah skalar, maka dapat didefinisikan V ditambah W. Berarti kan kita masukkan aja V1 ditambah W1, V2 tambah W2, sampai Vn tambah Wn. Terus kalau yang skalar tadi, KV sama dengan KV1, KV2, sampai KVN. Terus kalau negatif
V, berarti negatif V1, negatif V2, sampai negatif Vn. Nah, selanjutnya yaitu W min V sama dengan, berarti W plus negatif V sama dengan W1 dikurangi V1, W2 kurangi V2, sampai Wn dikurangi Vn. Next. Nah, selanjutnya itu ada teorema. Jika U itu U1, U2 sampai UN, terus V sama dengan ini, V1, V2 sampai Vn, dan W-nya itu W1, W2 sampai Wn, adalah vektor pada R pangkat N, maka K dan M-nya itu adalah skalar, maka yang pertama itu ada U tambah V sama dengan V tambah U, terus buka kurung U tambah V, tambah W sama dengan U ditambah buka kurung V tambah W, terus ada U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Yang keempat, U tambah negatif U itu sama dengan 0. Yang kelima, K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Yang keenam, K tambah M dikali U itu sama dengan KU tambah MU. Terus yang ketujuh, K kali MU itu sama dengan KM dikali U. Terus yang kedelapan, 1 kali U itu sama dengan U. Next. Nah, ini untuk pembuktiannya. Nah, pembuktian yang pertama, apakah U ditambah V itu sama dengan V ditambah U? Nah, jadi ini, U tambah V, kita jabarkan dulu. Nah, ini berarti kan U1, U2 sampai UN ditambah V1, V2 sampai Vn. Nah, sama dengan V1, V2 sampai Vn ditambah U1, U2 sampai UN. Nah, itu berarti kan dibalik, itu sifat komutatif. Nah, kemudian kita balikkan lagi, jadi sama dengan V ditambah U. Sehingga U tambah V sama dengan V tambah U itu terbukti. Kemudian yang kedua, apakah U tambah V, buka kurung U tambah V tambah W sama dengan U ditambah buka kurung V tambah W. Ya, yang pertama, U tambah V tambah W itu U1, U2 sampai UN ditambah V1, V2 sampai Vn, ditambah W1, W2 sampai Wn. Nah, ini kita jabarkan. Kemudian, U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, sampai UN ditambah Vn, ditambah W1, W2 sampai Wn. Nah, ini kemudian kita, kemudian ini adalah penjumlahan vektor U dan juga vektor V. Lalu, U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 tambah W2 sampai UN ditambah Vn ditambah Wn. Nah, ini penjumlahan dengan vektor W. Kemudian sama dengan U1 ditambah V1 tambah W1, U2 ditambah V2 tambah W2, sampai UN ditambah Vn ditambah Wn. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, sama dengan U1, U2 sampai UN ditambah V1 tambah W1, V2 tambah W2, sampai Vn tambah Wn. Ini kita akan kembalikan ke bentuk semula, maka hasilnya itu adalah U ditambah V tambah W sama dengan U ditambah buka kurung V tambah W. Jadi ini sudah terbukti. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada apakah U tambah 0 itu sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Ya. Nah, jadi ini kita jabarkan dulu. U tambah 0 sama dengan U1, U2 sampai UN ditambah 0. Nah, sama dengan U1 ditambah 0, U2 tambah 0, sampai UN ditambah 0. Nah, ini adalah sifat komutatif. Kemudian 0 ditambah U1, 0 ditambah U2, sampai 0 ditambah UN. Sama dengan 0 ditambah U1, U2 sampai UN, sama dengan 0 ditambah U. Sehingga U ditambah 0 sama dengan U itu terbukti. Yang keempat, yaitu U ditambah negatif U sama dengan 0. Apakah U ditambah negatif itu sama dengan 0? Nah, kita jabarkan lagi. U tambah negatif itu kan sama dengan U1, U2 sampai UN ditambah negatif U1, negatif U2 sampai negatif UN. Sama dengan U1 ditambah negatif U1, U2 tambah negatif U2 sampai UN ditambah negatif UN. Nah, ini adalah sifat penjumlahan. Kemudian sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0, sehingga didapat U ditambah negatif U sama dengan 0 itu terbukti. Nah, setelah itu yang nomor 5, yaitu K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Jadi kita jabarkan dulu, K dikali U tambah V itu sama dengan K dikali U1, U2 sampai UN ditambah V1, V2 sampai Vn. Nah, sama dengan K dikali U1 ditambah V1, K kali U2 tambah V2 sampai
K kali UN tambah VN. Nah, ini adalah penjumlahan vektor. Kemudian sama dengan KV1 ditambah KU1, KV2 ditambah KU2, sampai KVN ditambah KUN. Sama dengan KU1, KU2 sampai KUN, ditambah KV1, KV2 sampai KVN. Ini kita kembalikan ke bentuk awalnya tadi. Jadi, K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KV, terbukti. Ya, nomor 6, apakah K ditambah M dikali U itu sama dengan KU ditambah MU? Nah, kita jabarkan yang K plus M dikali U, yaitu K ditambah M dikali U1, U2 sampai UN. Nah, terus sama dengan KU1 ditambah MU1, KU2 ditambah MU2 sampai KUN ditambah MN. Nah, ini adalah sifat distributif. Terus, ini KU1, KU2 sampai KUN ditambah MU1, MU2 sampai MN. Ini kita kelompokkan menurut anggotanya. Sama dengan ini K dikali U1, U2 sampai UN ditambah M dikali U1, U2 sampai UN. Nah, ini kita kembalikan ke bentuk awalnya. Jadi, K ditambah M dikali U itu sama dengan KU ditambah MU. Terus yang nomor 7, K dikali MU. Apakah K dikali MU itu sama dengan KM dikali U? Nah, kita jabarkan dulu yang K dikali MU, berarti sama dengan K dikali M dikali U1, U2 sampai UN. Nah, kemudian yang kedua yaitu K dikali MU1, MU2 sampai UN. Nah, ini sifat distributif. Kemudian sama dengan KM dikali U1, KM dikali U2 sampai KM dikali UN. Nah, ini sifat distributif dan juga asosiatif. Nah, sama dengan KM dikali U1, U2 sampai UN. Nah, sama dengan, jadi K kali MU ditambah KM dikali U itu terbukti. Nah, yang ke-8 yaitu 1 dikali U, apakah sama dengan U? Nah, kita jabarkan yang 1 dikali U, berarti 1 dikali U1 dikali U2 dikali sampai UN, sama dengan 1 dikali U1, 1 U2 sampai 1 UN. Nah, ini sifat distributif. Sama dengan U1, U2 sampai UN. Ini sifat identitas perkalian. Nah, sama dengan 1U sama dengan U, jadi sudah terbukti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Noviandra Bagis. Kepada Bagis dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya tentang norm. Next. Nah, jadi norm vektor itu ada nama lainnya, dengan kata lain disebut panjang dari suatu vektor. Jadi norm vektor, kata-kata norm vektor ini cuma bahasa gaulnya dari materi pemvektoran gitu. Buat bahasa orinya itu tuh panjangnya vektor. Jadi kan vektor itu kan punya panjang. Nah, itu disebut norm. Jadi misal ada vektor V, di mana komponen dari vektor V ini V1, V2 adalah vektor pada ruang dimensi 2 atau R2. Maka norm vektor tadi atau panjang V itu dapat dicari sebagai berikut. Nah, ini yang mau kita cari kan yang garis warna biru itu kan, norm V. Nah, itu bisa pakai rumus atau konsep teorema Pitagoras. Jadi sisi miring itu norm V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Itu untuk yang dimensi 2. Nah, selanjutnya misal ada vektor V, komponen anggotanya itu V1, V2, V3 adalah vektor pada ruang dimensi 3 atau R3. Maka norm V-nya atau panjang dari vektor V itu dapat dicari sebagai berikut, sama kayak tadi, pakai teorema Pitagoras. Sebentar. Nah, lanjut. Nah, jadi konsep ini ya sama kayak di dimensi 2, kan ini bedanya tuh cuma
dimensi 3. Yang sebelumnya itu dimensi 2, yang sekarang dimensi 3. Nah, terus buat nyarinya sama-sama pakai konsep teorema Pitagoras. Cuman di sini perhatikan ini ada dua Pitagoras, ada dua Pitagoras di sini. Jadi yang pertama kan kita mau nyari ini norm V-nya itu yang garis warna biru. Nah, garis warna biru itu merupakan sisi miring dari segitiga ORP. Jadi untuk nyari norm V pakai rumus Pitagoras kan norm V kuadrat sama dengan OR kuadrat tambah RP kuadrat. Terus langkah selanjutnya norm V kuadrat sama dengan, nah di sini perhatikan ini yang dua Pitagoras tadi. Jadi OR itu juga merupakan sisi miring dari segitiga OQR. Ini memakai rumus Pitagoras lagi. Jadi OR kuadrat sama dengan OK kuadrat ditambah R kuadrat. Itu yang fontnya tak warnain biru. Ya. Nah, selanjutnya yang R ditambah RP kuadrat itu cuma turun dari langkah sebelumnya. Kemudian norm V kuadrat sama dengan OK kuadrat, itu kan V1 kuadrat. Nah, kenapa kok bisa V1? Soalnya kan OK itu terletak pada sumbu X. Kalau sumbu X, ini jadinya yang V1. Terus QR itu kan terletak di sumbu Y. Atau bukan terletak sih, kayak apanya ya, sejajar sama sumbu Y kan. Nah, jadi ini V2. Terus yang RP itu kan sejajar sama sumbu Z. Nah, jadi yang V3 ini adalah Z. Jadi tinggal dimasukkan OK kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah QR kuadrat itu sama dengan V2 kuadrat ditambah RP kuadrat sama dengan V3 kuadrat. Nah, sehingga didapat rumus dari norm vektor itu pada dimensi 3 sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Bisa kalian tulis dalam bentuk ini aja cukup nyampe sana, atau kalian mau lebih sederhananya lagi itu diakarkan kedua ruas. Nah, selanjutnya sebelumnya kan pada dimensi 2 terus sama dimensi 3. Nah, gimana kalau dimensinya itu 4, 5, 6 atau 100? Nah, kita nggak bisa nyari satu-satu rumusnya karena mager juga gitu, tidak penting banget buat nyari semua rumus itu. Jadi bisa kita simpulkan dimensinya itu n, di mana n itu ya bilangan tadi. Nah, jadi misal ada vektor V di mana komponen anggotanya itu V1, V2, V3 sampai Vn adalah vektor pada ruang dimensi n. Maka norm V-nya atau panjang dari vektor V-nya tadi itu dapat dicari norm V sama dengan akar dari jumlah kuadrat komponennya. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat sampai Vn kuadrat. Tuh. Jadi itu rumus yang dimensi 2, dimensi 3, sama dimensi n. Jadi yang cukup kalian hafalkan, kalau pada norm vektor, sebenarnya cuma satu rumus, yaitu ya ini dah, rumus ini. Itu yang harus kalian ingat. Kalau dimensinya 1, ya masukkan n-nya 1. Dimensinya 2, masukkan dimensinya 2, masukkan n-nya 2. Dimensinya 3, masukkan n-nya 3, gitu, dan seterusnya. Nah, jadi cuma satu rumus aja, gak usah banyak-banyak. Diingat itu aja ya, norm vektor itu aja. Oke, selanjutnya contoh soal. Diketahui vektor V itu 10,5, negatif 8 adalah vektor pada ruang dimensi 3. Maka hitung panjang vektor tersebut. Nah, karena tadi kata-kata panjang vektor itu bahasa gaulnya kan norm, ya, norm vektor. Itu yang ditanya. Jadi dapat kita tulis yang diketahui itu 10 itu menjadi V1, 5 itu menjadi V2, sama negatif 8 itu menjadi V3. Karena mereka itu adalah komponen dari vektor V tadi. Nah, penyelesaiannya, norm V sama dengan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponen. Ya wis, kita substitusi, kita hitung secara aljabar, kalian pasti tahu, jadi hasilnya ketemu
norm V sama dengan 3 akar 21. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas jarak di Rn. Sebenarnya ini bisa kayak gini ya. Misal kita punya ini kayak gini, terus kita punya vektor yang ini vektor sebagai P1, terus ini vektor sebagai P2. Lah, yang kita cari itu jarak ini. Berarti kan ini vektor P2 menuju ke P1. Nah, gimana cara nyarinya? Itu kita turunkan dari rumus norm yang tadi barusan dibahas sama Balkis. Jadi nyarinya kan ini ya udah tak sediain gambarnya. Jadi ini ada P X1, Y1, berarti di sini X1. Maaf ya, gambarnya kurang. Ini Y1. Terus ini ada X2. Dan di sini ini Y2-nya. Ya kan ini segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Jadi kalau kita nyari ini panjang P1, P2 sebagai jaraknya, itu kan kita pakai Pitagoras, di mana ini sebagai tingginya segitiga, terus ini sebagai alasnya segitiga. Nah, alas ini kan sama aja kayak kita cari jarak antara dua titik, yaitu ini ada X2, ini ada X1, berarti jarak dua titik itu kan X2 min X1. Ini kan ya. Nah, terus kita turunkan dari yang barusan dijelaskan Balkis tadi, yaitu norm. Lalu kita deskripsikan jarak ini sebagai D. D sama dengan norm dari P1, P2, yakni akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, paham ya, Rek? Ini kan di dimensi 2. Terus kita ke dimensi 3. Ini kita pakai segitiga yang ini, yang di atas ini. Siku-sikunya di sini. Di sini ada titik P, X1, Y1, Z1. Lalu ada P2, X1, Y1, Z, X2, Y2, Z2. Kita cari yang jarak ini. Jarak ini kan sisi miring. Berarti buat cari jarak ini, kita harus tahu tingginya ini sebagai tinggi sama alasnya ini. Nah, alas ini kita refleksikan dari sini. Ini kan segitiga siku-siku. Yang ini ya. Ini segitiga siku-siku dengan jarak tingginya ini X1 sama X2. Berarti tingginya ini X2 min X1. Terus ini ya, yang alasnya ini Y2 min Y1 dari sini. Terus kita bawa ini ke sini sebagai alasnya. Terus tingginya ini kan sumbu Z-nya. Dengan jarak titiknya yaitu Z2 min Z1. Sehingga pada dimensi 3 itu jaraknya D-nya atau norm dari P1, P2-nya itu sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Nah, kan tadi kita udah mulai menjabarkan dari ketika jarak di dimensi 2 dan juga jarak ketika di dimensi 3. Maka kita dapat mendeskripsikan sebuah definisi ketika jarak itu berada pada dimensi n atau Rn. Yaitu definisinya, jika sebuah vektor U dengan komponen U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, lalu ada vektor kedua yaitu V, dengan komponen V1, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn adalah titik-titik yang berada pada ruang dimensi n, maka jarak antara U dan V dinotasikan dengan D dalam kurung U, V, didefinisikan sebagai ini D dalam kurung U, V sebagai norm U dikurangi V. Jadi yang dikurangi ini komponen-komponennya ini tadi ya. Jadi akar dari komponennya U tadi ada U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat
ditambah U3 dikurangi V3 kuadrat, dan seterusnya sampai UN dikurangi VN kuadrat. Jadi ini definisi jarak ketika di ruang dimensi N. Jadi kalau tadi ruang dimensi 2 ya udah N-nya tinggal dimasukin 2 aja kayak yang tadi dibilang Bagis. Atau ruang dimensi 3 ya udah N-nya dimasukin 3 berarti sampai sini gitu. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui vektor U dengan komponen 1,3, negatif 2, 7, dan vektor V dengan komponen 0, 7, 2, 2. Tentukan jarak antara U dan V. Jadi kita pakai rumus yang tadi, karena ini ada 4 ya, berarti N-nya diisi sampai 4. Jadi D, UV sama dengan akar dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah U3 min V3 kuadrat ditambah U4 dikurangi V4 kuadrat. Lalu kita substitusi, kan ini sebagai U1, ini U2, dan seterusnya. Begitu juga di V-nya. Kita substitusi nilainya jadi ini 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah ini 3 dikurangi 7 kuadrat, negatif 2 dikurangi ini 2 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 dikuadratkan. Lalu DUV-nya itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. DUV-nya sama dengan akar dari 1 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan akar 58 atau nilainya mendekati 7,6. Ini mendekati karena akar 58 ini 7,6 sekian gitu. Dibulatkan ke 7,6. Ya, selanjutnya dot product akan kembali dijelaskan oleh saya. Next. Dot product itu nama lainnya, bahasa orinya itu adalah hasil kali titik atau gampangnya hasil kali vektor, ya, antar vektor. Dot product sama kayak tadi, cuma bahasa gaulnya aja. Kayak norm itu orinya kan panjang vektor. Kalau dot product itu hasil kali vektor atau hasil kali titik. Nah, untuk masuk ke definisi ya. Definisi, jika ada vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor yang tak nol pada dimensi 2 atau dimensi 3. Kemudian theta adalah sudut yang terletak di antara vektor U dan vektor V tadi yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi atau 180 derajat, maka dot product hasil kali titik dari vektor U dan vektor V tadi dapat dirumuskan ini. Pertama udah kok masuk ke rumus dulu ya aku ya. Nah, jadi ini kayak contohnya kan ada vektor U, terus ini ada vektor V. Nah, ini theta yang ada di tengah-tengahnya. Nah, semuanya ini harus tetanya tuh harus antara 0 sampai 180. Nggak boleh kalau lebih dari 180. Kalau misal ada yang lebih dari 180 kayak contohnya di gambar keempat ini ya. Ini kan lebih dari 180 toh. Nah, maka kita pilih yang bawahnya gitu, yang pokoknya yang di antara 0 sampai 180. Oke. Di sini udah dari sananya. Nah, terus dot product tadi ya, dot product itu dapat dicari dengan vektor U, cara bacanya ya, vektor U dot vektor V sama dengan norm U atau panjang dari vektor U itu dikali norm V atau panjang dari vektor V dikali cos theta. Nah, kenapa kok beda? Karena ini kan tandanya dot. Nah, kalau ini kan skalaar, norm U itu skalaar, norm V skalaar, cos theta juga skalaar. Nah, jadi pakainya tuh kali ya, bukan X, kali. Gitu. Nah, dari rumus ini, rumus yang tak font merah ini, itu bisa kita rubah ke bentuk cos theta sama dengan vektor U dot vektor V per
norm U dikali norm V. Gitu. Atau tetanya dapat dicari dengan theta sama dengan arcos cos ya. Arcos dari vektor U dot vektor V per norm U dikali norm V. Tuh. Jadi rumus ini ataupun rumus ini itu sesuaikan sama soal. Kalau misalkan soal nanyanya dot product, ya berarti pakai yang font merah ini. Tapi kalau soal itu nanyanya theta yang terbentuk di antara dua vektor tadi, berarti kita pakai yang rumus yang pakai arc. Mau nanya sekarang, Gilang? Ya, ini mau dibuka sekarang atau nanti? Oh, sebentar tanya ke moderator aja deh. Buat Gilang ya mungkin bisa tanya sekarang juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Di situ ada syarat ketika tetanya itu dari 0 sampai pi ya. Nah, kalau katanya Bagis tadi ketika dia lebih dari pi, maka pakai yang mendekati itu. Nah, aku mau tanya misalkan itu kan gambarnya U terus ke V gini kan jarumnya itu. Nah, itu pakai tetanya itu tetap positif atau pakai negatif seperti di trigonometri? Sebentar, Ham. Atau gini aja, aku mikirnya gini, apakah U dot V itu sama dengan V dot U? Kan itu sudutnya, kalau gitu, gimana? Iya, U dot V apakah sama dengan V dot U gitu? Iya. Aku jawab sekarang, itu iya. Ya. Pembuktiannya nanti di belakang, kita lagi tak jelaskan pembuktiannya ya. Oke, berarti sudutnya ini gimana? Apakah Sudutnya, kan tadi kan kalau tetanya itu lebih besar dari 180 itu pakai yang kecil itu, berarti sama aja ya? gimana ya? Sama aja sih kan negatif. Telang. Yang lain boleh loh jawab atau menjelaskan. Iya, ada yang lain mungkin. Sudut antara U dan V dengan sudut antara V dan U sama nggak? Sudut antara U dan V Dan sudut antara V dan U berbeda itu. berbeda. Iya. Kalau gambar yang keempat ini sudut antara U dan V berapa? Perkiraan itu di kuadran 3 mungkin 210 mungkin. Loh, sudut antara U dan V. Oh, U dan V. Ini kan sudah ada di gambar. Theta itu. Theta. Kalau sudut antara V dan U. Gimana? Macet Bu. Sudut antara V dan U. Theta juga. Theta juga. Oh, Ya kan? ya. Ya, sehingga sudutnya itu yang mana? Sudutnya yang lancip. Ya kan? Yang lancip. Yang antara 0 sampai pi. Antara 0 sampai pi, bukan yang lancip ya. Antara 0 sampai pi. Sehingga kalau ada gambar seperti ini, tetanya yang mana? Ya yang ini. Bukan yang mubeng, yang atas ini bukan. Ya. Nah. Oke. Baik. Di definisinya seperti itu, sehingga sudutnya. Nah, terus mengapa kok sama? Coba ini lihat. Besarnya U kali besarnya V kali cos theta itu berupa skalar apa berupa vektor? Skalar itu. Skalar semua kan? Iya. Ya kan? Ya. 2 kali 3 kali 4 dengan 4 kali 3 kali 2 sama apa? Sama Ibu. Sama. Dari situ aja sudah kelihatan bahwa V.U dengan U.V itu besarnya sama. Oke. Terima kasih. Oke. Bisa lanjut. Terima kasih ya Bu Titi. Oke.
Oke, next. Udah, next, Ham. Terima kasih Gilang pertanyaannya. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan dot product pada gambar di bawah ini. Itu ya, ada gambar. Terus kita perhatikan di sana ada vektor U. Vektor U terletak di sumbu Z, di mana komponen dari vektor U itu 0,0,1. Kemudian ada vektor V yang terletak di antara sumbu Y dan sumbu Z, di mana komponen dari vektor V itu 0,2,2. Dan theta atau sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V itu sekitar 45 derajat. Nah, maka kita cari normnya dulu. Jadi norm sama dot product memang berkaitan. Kita cari normnya ya yang pertama. Norm dari vektor U itu pakai yang tadi yang aku bilang harus kalian ingat. Jadi ada norm U itu kan sama dengan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Ya, akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Jadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke sini, itu kan norm U sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Kemudian yang norm V, sama kayak U tadi, adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Jadi norm V sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Akar 8 dapat disederhanakan lagi menjadi 2 akar 2. Nah, sudahnya norm U ketemu, norm V ketemu, kita cari cos tetanya. Cos teta kan cos 45, tetanya 45. Cos 45 derajat itu 1 per akar 2. Sudah, karena ketiganya udah sama-sama ketemu, maka tinggal dimasukkan ke rumus dot product tadi, yaitu vektor U dot vektor V sama dengan norm U itu 1, dikali norm V itu 2 akar 2, dikali cos theta atau cos 45 itu 1 per akar 2. Jadi sama-sama punya akar 2 ya, itu dicoret, ya, sehingga hasil kali vektor U dan vektor V atau dot product dari vektor U dan vektor V itu adalah 2. Selanjutnya ini bentuk lain dari komponen dot product. Jadi rumus dot product itu sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya yang cos itu. Bukan hanya yang norm U dikali norm V dikali cos theta, tapi kita bisa mengubahnya ke bentuk lain. Nah, di sini pada dimensi 3. Aku pilih pada dimensi 3. Nah, pada dimensi 3 ini terdapat 2 vektor, yaitu vektor U sama vektor V. Nah, vektor U itu anggota komponennya itu, komponen anggotanya, balik, U1, U2, U3, dan vektor V itu komponen anggotanya V1, V2, V3. Nah, di mana kedua vektor ini merupakan sama-sama bukan vektor tak nol ya. Dan theta adalah sudut yang terbentuk di antara dua vektor tersebut. Maka dapat kita tulis menurut aturan kosinus itu P di sini ya, Rek. P norm panjangnya dari vektor P kuadrat sama dengan ini bingung nih kalian nih, aku juga awalnya bingung. Saya tak jelasin dari mana ya. Oh, aku ingetin dulu aturan kosinus. Aturan kosinus ini kan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah E kuadrat di minus 2B C dikurangin ya, kok di minus, dikali cos A. Itu kan, itu rumus aturan kosinus. Jadi kalau ada segitiga A, B, C,
Ini misalkan A, ini B, ini C, A-nya ini B kecil, ini E kecil. Nah, kita mau nyari A ini dengan yang diketahui sudut cos. Sama kan kayak gini, ini ada segitiga. Nah, kita mau nyari panjangnya PQ. Nih, anggap aja panjangnya A. Jadi diganti PQ kuadrat ya, panjangnya dari PQ kuadrat, vektor PQ kuadrat itu sama dengan panjang dari U kuadrat ditambah panjang dari V kuadrat dikurangin 2 dikali BQ panjang U kali panjang V dikali cos yang itu. Depannya sisi PQ ini kan. Nih. Theta dikali cos theta. Itu mulanya ya. Oke, next Ilham. Nah, karena PQ tadi tulis sebagai vektor V dikurangin vektor U. Nah, kenapa kok PQ ini, vektor PQ ini dapat ditulis vektor V dikurangin vektor U? Soalnya kalau kita ingat pas waktu SMA itu aku ingat dijelasin gurunya aku, vektor kan punya pangkal sama punya ujung. Kalau pangkal kan yang awal mula, kalau ujung ini kan titik akhir. Nah, itu buat mencari anunya tuh apa ya? Itu dari akhir dikurangin awal gitu. Yang titik akhir dikurangin titik awalnya, itu kan. Di SMA aku pernah diajarin kayak gitu. Jadi dari P ke Q, kita kan yang akhirnya itu kan yang ini. Ya, berarti vektor V ini, vektor V dikurangin awalnya vektor U gitu. Nah, jadi kita ganti tadi vektor PQ yang ini kita ganti dengan vektor V dikurangin vektor U. Masukkan ke sini, jadi vektor V, norm V min negatif U, norm V dikurangin U kuadrat sama dengan norm U kuadrat. Nah, ini tulis ulang udah. Ini tulis ulang, sisanya ini tulis ulang. Masukkan lagi sih. Gitu. Nah, terus kedua ruas kita tambah dengan 2 dikali norm U dikali norm V dikali cos theta. Jadi yang ini hilang, kok ditambah itu ya? Ditambah ini norm V dikurangin U kuadrat. Salah rek. Maklum ya, puasa. Nah, ini hilang. Ini hilang. Ini dikurangin ini. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangin ini. Ininya tulis ulang. Yang ini dikurangin. Tadi, terus yang ini, ya sama, tetap ditambah. Yang ini ditambah. Kedua ruas ditambah ini sama dikurangin itu, yang merah. Ditambah yang ungu, dikurangin yang merah, gitu, kedua ruas. Soalnya kan nggak boleh, aku nyebut pindah ruas kan nggak boleh kan, nanti aku kena kalau nyebut pindah ruas. Jadi, kedua ruas. Iyalah, udah ada pindah ruas. Iya, udah ada pindah ruas. Jadi saya tuh pindah ruas. Mikir gimana nih, jangan sampai nyebut pindah ruas. Berarti kedua ruas itu ditambah yang ungu, yang aku kasih ungu, sama dikurangin yang merah. Ini yang tak tandain merah. Nah, itu ya. Tuh. Kalau gampangnya emang pindah ruas, cuma ya nggak boleh. Nah, terus next, kedua ruas dibagi lagi dengan 2. Jadi ini 2-nya hilang, ini menjadi setengah. Nah, nyampe di sini, nyampe di yang aku font merah ini, norm U dikali norm V dikali cos theta, kalau kalian ingat tadi, ini kan merupakan rumus dot product ya, dot product yang pertama, yaitu vektor U dot vektor V. Ya udah kita tulis ini. Nah, terus setengahnya ini, sisanya ya kita turunkan ke sini. Nah, selanjutnya aku kasih warna beda di sini, soalnya kalian yang metode belajarnya sama kayak aku visual, itu lebih gampang, lebih mudah paham kalau warnanya tuh beda-beda. Nah, jadi setengahnya tulis ulang, yang ini norm U kuadrat, itu tak kasih warna hijau, itu kalau dijabarkan, bukan dijabarkan, rumus norm tadi, rumus norm vektor tadi, yaitu norm U kuadrat
sama dengan jumlah kuadrat dari komponen-komponennya, yaitu U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Begitu pula dengan yang warna biru dan warna ungu. Ya. Sudah nyampe sini, lanjut ke bawahnya. Di bawahnya, yang hijau sama yang biru tetap ditulis ulang, dan yang ungu ini yang dijabarkan. Dijabarkan panjang, kalian baca sendiri, wis. Nah, selanjutnya nyampe ke langkah sini, didapat kalau vektor U dot vektor V itu sama dengan setengah dikali 2 1 V1 ditambah 2 U2 V2 ditambah 2 U3 V3. Nah, karena sama-sama punya 2, 2-nya dikeluarkan, dibuang, dapatnya yang tak blok kuning. Jadi, bentuk lain dari rumus dot product itu vektor U dot vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Ini untuk yang dimensi 3. Gitu. Ya. Oke, next, Ilham. Nah, kalau yang tadi dimensi 3, kalau sekarang yang dimensi 2, ya udah tinggal masukkan aja vektor U dot vektor V kalau di dimensi 2 dengan memakai langkah yang sama kayak yang barusan. Ini nggak ditulis ulang biar menyingkat waktu. Nanti didapat itu yang blok kuning sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari dimensi 2 dan dimensi 3, pada dimensi Rn, aduh ini tipe, ini N ya, N. Pada dimensi N atau Rn, di mana vektor U-nya itu U1 sampai UN dan vektor V komponennya itu V1 sampai Vn, ya, maka hasil dot produknya itu sama kayak dimensi 2 dan dimensi 3, yaitu jumlah dari hasil kali. Jadi U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 sampai UN dikali Vn, gitu. Nah, jadi yang harus kalian ingat di materinya aku, materi yang tak sampaikan itu kan norm vektor sama dot product. Itu cuma ada 3 kok, cuma ada 3 rumus yang kalian ingat. Jadi yang pertama rumus norm tadi, norm vektor sama dengan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya, itu yang pertama. Terus yang kedua, rumus dot product yang kedua itu yang pakai cos. Jadi vektor U dot vektor V sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, rumus dot product yang lain, ya ini yang di blok kuning sama aku. Jadi vektor U dot vektor V sama dengan hasil kali, jumlah dari hasil kalinya, hasil kali komponen-komponennya. Udah 3 tok ada yang harus kalian hafalkan kalau dari materi norm dan dot product, ya. Yang lain tuh bukan pas dilupakan, tapi cuma dipahami aja. Gitu. Soalnya kalau diingat semua kayaknya nggak mungkin deh, nggak muat. Jadi cuma 3 aja ya yang kalian hafalkan. Oke, next. Nah, kita masuk ke teorema dot product. Teorema dot product ini yang tadi ditanyain sama Gilang. Di nomor 1. Jadi, jika ada vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor pada dimensi N dengan K adalah skalar, maka misalkan komponen anggota dari vektor U itu kan U1 sampai UN, dan komponen anggota dari vektor V itu V1 sampai Vn, dan komponen anggota dari vektor W itu W1 sampai Wn, maka kita dapatkan 4 sifat. Yang pertama sifat simetrik, kedua sifat distributif, ketiga sifat homogenitas, yang keempat sifat positivitas. Nah itu. Dari yang pertama dulu, sifat simetrik. Jadi yang ditanyakan Gilang, vektor U dot vektor V apakah sama dengan, astagfirullah, tipu lagi. Maaf ya Bu, ini banyak tipu Bu. Ini vektor V dot vektor U. Nah, jadi untuk pembuktiannya dari kita harus berangkat dari yang ini, karena nggak boleh pakai yang akan dibuktikan tuh nggak boleh. Jadi kita berangkatnya dari vektor U dot vektor V sama dengan kita jabarkan dulu komponen anggotanya. Vektor U itu kan anggotanya U1 sampai UN dikali
dengan vektor V yang anggotanya itu V1 sampai Vn. Nah, setelah penjabaran anggota, kita pakai rumus yang kuning-kuning tadi, yang tak blok kuning maksudnya. Jadi, U1 sampai UN ya atau vektor U ini kalau di dot dengan vektor V, V1 sampai Vn, maka didapat jumlah dari hasil kali komponen-komponennya. U1 V1 ditambah U2 V2 sampai UN Vn. Nah, sudah dari langkah situ pakai kuning-kuning lanjut ke langkah selanjutnya, ini sifat komutatif. Komutatif skalar ini kan skalar kan anggota kan. Jadi U1 dikali V1 itu sama dengan V1 dikali U1, ya, pakai sifat komutatif perkalian. Dari sini, lanjut ke langkah berikutnya, kita kembalikan ke bentuk komponen anggota vektor. Nah, sudah yang dikembalikan, ya udah kita kembalikan lagi ke bentuk vektor yang asli. Jadi V1 sampai Vn ini kan merupakan komponen anggota dari vektor V, dot U1 sampai UN merupakan komponen anggota dari vektor U. Sehingga terbukti untuk yang sifat simetrik. Selanjutnya, sifat apakah vektor U dot vektor V ditambah vektor W itu sama dengan vektor U dot vektor V ditambah vektor U dot vektor W, atau sifat distributif ya, kita buktikan. Jadi sama kayak tadi, nggak boleh pakai yang harus dibuktikan tuh nggak boleh. Kita pakai yang di ruas kiri. Di ruas kiri, pertama jabarkan dulu anggotanya. Yang tak jabarkan ini yang tak warnai ungu sama biru. Yang hitam tuh masih belum tak jabarin sama aku. Jadi kita jabarkan dulu. Sudahnya dijabarkan, turun ke langkah selanjutnya. Yang hitam tetap ya, yang hitam masih merupakan anggota komponen vektor. Nah, yang ini itu sifat penjumlahan vektor. Iya, penjumlahan vektor. Jadi kan kayak V1, V2 gitu. Ditambah W1, W2 dan seterusnya. Itu kan tinggal aja di ini tambah ini tambah ini gitu kan. Nah, jadi dapat ditulis V1 ditambah W1 ini ya. Yang ungu ditambah yang biru, yang ungu ditambah yang biru, seterusnya sampai N, sebanyak N. Nah, sudahnya dari sini, langkah penjumlahan vektor, masuk ke langkah ini, itu pakai langkah kuning-kuning tadi, soalnya ini kan dot, gitu, yang tak blok kuning. Jadi, U1 dikali V1 ditambah W1, U2 dikali V2 ditambah W2, seterusnya sampai N. Ya. Terus dari langkah ini ke langkah yang bawah, itu sifat distributif. Jadi ini ditambah ini dikali ini. Ya, koma ini dikali ini ditambah ini dikali ini gitu. Seterusnya sampai N. Masuk ke langkah selanjutnya, itu kembalikan ke bentuk anggota vektor. Pakai konsep yang kuning-kuning tadi. Jadi U1 V1, U2 V2, hitam ungu, ditambah hitam biru, ya. Nah, dari sini kembalikan ke bentuk vektornya. Yaitu, ini kan komponen dari U, vektor U dot vektor V, ditambah ini komponen dari vektor U di dot vektor W. Gitu, jadi terbukti untuk sifat yang distributif. Gitu ya. Next, Ilham. Selanjutnya sifat homogenitas. Nah, sifat homogenitas ini berbunyi K, K-nya ini skalar ya, K dikali vektor U dot vektor V sama dengan, apakah sama dengan K dikali vektor U di dot vektor V. Gitu. Jadi sama, kita berangkat dari yang ruas kiri, karena ruas kanan nggak boleh dipakai. Nah, dari ruas kiri kita bisa jabarkan yang dalam kurung, itu jabarkan dulu komponen anggotanya. Didapat ini dan ini. Nah,
seperti biasa dari sini ke sini, kalau ada tanda dot, ya itu pakai konsep yang kuning-kuning tadi. Jadi bisa dijabarkan U1, V1, ditambah U2, V2, sampai UN, PN. K-nya tetap, K-nya turun. Nah, dari sini ke sini, itu distributif. Jadi K dikali ini, ditambah K dikali ini, ditambah K dikali ini, dan seterusnya. Nah, dari langkah sini ke sini, turun lagi, itu sifat asosiatif. Jadi kayak cuma di apa? Kelompokin aja. K U1 kali V1, artinya sama aja kan ini. Nah, jadi ini sifat asosiatif ya ke bawah. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk komponen anggota vektor. Jadi ini KU1 ini kan kalau di komponen anggota vektor KU1, KU2, dan seterusnya sampai KUN di dot V1, V2 sampai Vn. Dari langkah sini ke langkah selanjutnya, yang ungu-ungu tetap, yang AK ini dikeluarkan. Ya, karena ini skalar. Terus dari sini ke langkah terakhir, itu kembalikan ke bentuk vektornya. Jadi dari komponennya ke bentuk vektornya. Sehingga terbukti kalau bentuk yang ruas kiri itu akan sama dengan K dikali vektor U di dot vektor V. Sifat homogenitas itu terbukti. B-nya itu sendiri, yaitu A dot B per norm B. Untuk pembuktian teorema yang kedua adalah proyeksi vektornya. Berarti kan kita cari vektor C-nya ini. Mana C sama dengan norm dari C per norm dari B dikali B. Ini sebenarnya kayak perbandingan gitu kan. Kan ini C sama B-nya itu berhimpit. Berarti yang C-nya ini, misal C-nya ini ada perbandingan, berarti kan ini panjang C-nya sebagai norm C, terus panjang B-nya ini sebagai norm B. Berarti ini bentuknya kayak perbandingan gitu. Terus kita taruh C-nya di sebelah kiri, jadi C sama dengan norm C per norm B dikali vektor B. Lalu kita substitusikan yang teorema skalar tadi kan sudah kita buktikan. Dia sudah terbukti yang panjang C-nya tadi, ini norm C sama dengan A dot B per norm B. Lalu kita substitusikan ke yang ini. Didapat vektor C sama dengan A dot B per norm B per norm B dikali vektor B-nya. Ini ada norm B per norm B, berarti kan A dot B per norm B dikali 1 per norm B. Sehingga norm B-nya ini jadi kuadrat. Maaf, ini norm B-nya ini jadi kuadrat kan. Jadi kita dapat vektor C-nya itu adalah A dot B per norm B kuadrat dikali B. Mungkin kalau masih ada yang bingung bedanya dua tadi itu seperti apa, kita bahas di contoh soalnya ya. Misal diketahui vektor A sama dengan 4i plus 5j plus 3k, dan vektor B adalah 4i ditambah 4j dikurangi 2k. Tentukan A proyeksi skalar vektor A pada vektor B, yang B adalah vektor C sebagai proyeksi vektor A pada vektor B. Yang pertama, yang A berarti kita cari panjangnya vektor C itu tadi kan, di mana vektor C adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Ini yang teorema tadi sudah kita buktikan, berarti bisa kita pakai norm C sama dengan A dot B per norm B. Lalu kita masukkan A dan B-nya. Ini vektor A-nya 4, 5, dan 3. Dot vektor B-nya yaitu 4, 4, dan negatif 2. Per norm B-nya, berarti kan akar. Dari ini B-nya 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah ini negatif 2 kuadrat. Sehingga sama dengan
ini berarti kan ini kali ini 16 kan pakai dot yang tadi sudah dijelaskan Balkis ya, Rek. Jadi ini 4 dikali 16, terus ini ditambah 4, 5 dikali 4, 20, lalu ditambah 3 dikali negatif 2, yakni negatif 6. Per ini 16 ditambah 16 ditambah 4. Jadinya 36. Akar dari 36. Jika kita dapat norm C sama dengan 30/6, kita dapat norm C-nya, maaf ini berarti seharusnya ngono 5. ya. Iya, Ibu, salah. Ah. Iya, terima kasih. Ini yang kita sudah dapat norm C-nya. Selanjutnya ke soal yang B. Kita cari vektor C-nya. Jadi vektor C-nya itu kita dapat cari dengan cara A, ini seperti yang teorema tadi, yaitu A dot B per norm B kuadrat dikali vektor B. Lalu yang bagian ini A dot B per norm B kuadrat. Ini hampir sama seperti yang langkah A tadi, hanya beda di norm B-nya. Ini ada kuadratnya. Lalu dikali ini vektor B. Ini 4, 4, dan negatif 2. Lalu kita operasikan yang sebelah kiri ini dulu, sampai didapat 30/36. Maaf ini. Oh ya, ini salah berarti. Ini 5/6. Berarti kan ini kita dapat hasil yang ini tadi kan bentuknya skalar. Ini bentuknya kan skalar, yaitu ini 5/6 terus dikali vektor B. Kita ingat lagi yang tadi sudah dijelaskan sama Laila, perkalian skalar dengan vektor, berarti ini di skalar ini dikalikan ke setiap komponen vektornya. Berarti ini 5/6 dikali 4, maaf berarti ini salah ya teman-teman. 5 dikali 4 ini berarti 20/6. Lalu ini juga 20/6. Dan ini negatif 10/6. Ya, ini ya berarti jawabannya. Terus bedanya yang norm C tadi itu berarti adalah panjangnya vektor C, hasilnya adalah skalar. Lalu yang C ini, teorema yang kedua ini digunakan untuk mencari vektor C-nya itu sendiri. Seperti itu. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman mungkin kalau ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand ya. Baik, untuk yang pertama mungkin dari Mas Jawawi, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar. Bisa ditampilkan slide 6. Nah, ini Pak. Ini yang saya tanyakan, di situ kan gambarnya letak sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z seperti itu. Tapi di slide-slide selanjutnya itu kok letak sumbunya berbeda. Apakah memang itu letaknya bisa diubah-ubah atau gimana, Pak? Mungkin buat Ilham bisa ditunjukin. Yang mana yang berubah? Itu kan sumbu Z-nya itu kan menghadap ke kita itu ya, Mbak ya. Kalau di slide selanjutnya itu yang menghadap ke kita itu sumbu X-nya. Sumbu Z-nya yang menghadap ke atas. Jadi gini ya, kalau sumbunya itu
kan ada yang tadi yang katanya Mas Zawawi itu ada yang di X gitu kan. Tapi buat itunya buat satuannya itu tetap. Jadi kalau yang searah dengan sumbu X itu tetap I, kalau yang searah sumbu Y itu tetap J, kalau yang searah sumbu Z itu tetap K gitu. Jadi kalau sumbu itu sebenarnya nggak apa-apa ya berubah-ubah. Cuman itu tadi vektor satuannya itu tetap IJK-nya itu nurut X, Y, Z-nya. Berarti ke satuannya tetap nurut ini, tapi terkait gambar grafiknya sumbunya itu bisa kita ubah-ubah seperti itu, Mbak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Bisa ke slide vektor 0, Mbak. Nah, di situ kan dikatakan bahwasanya vektor 0 itu ketika mempunyai panjang 0 dan dinyatakan dengan O. Nah, ketika panjangnya vektor itu 0, itu arah vektornya kemana, Mbak? Kan kita tidak tahu arahnya kemana kalau panjangnya tidak ada. Apakah dapat dipahami? Vektor 0 itu vektor yang arahnya kemana? Apakah tidak punya arah? Sebelumnya apa suara saya terdengar, Mbak? Soalnya sinyalnya sini belum Terdengar ada. Mas Wawi. Oh, oke, baik. Terima kasih, Mas Gilang. Oke. Baik, izin menjawab ya. Sepahaman saya itu kan kalau vektor 0 itu kan itu ya titik pangkal dan titik pangkal dan ujungnya itu kan berimpit. Jadi itu kalau arahnya itu tidak tentu gitu. Jadi nggak tentu kok arahnya harus ke kanan atau ke kiri, ke atas atau bawah gitu nggak tentu. Jadi tidak bisa ditentukan gitu. Jadi tidak tentu arahnya gitu. Oh, baik. Berarti kalau Baik, saya bisa bantu. Oke, Bu Titi. Oke, coba Anda perhatikan ini ada vektor A dan ada vektor negatif A. Pangkalnya berimpit ya. Iya, Mas. Zawawi. Ya, iya, Bu. coba sekarang perhatikan dari vektor A. Vektor A ini kan panjangnya dari pangkal ke ujung. Kalau vektor A ini diperkecil, ya, misalnya setengahnya, seperempatnya, atau seberapa, arahnya kemana? Tetap searah A? Iya, Bu. Ya, kalau misalkan ini diperkecil terus sampai pangkal dan ujungnya itu berimpit, maka arahnya masih tetap searah dengan A apa tidak? Masih kan, Mas? Mas Zawawi? Atau yang lain bisa jawab? Iya, Bu. Mungkin Ya, Masih menurut tetap saya searah apa enggak? Tetap Searah searah itu. kan? Iya. Oke, meskipun vektornya itu diperkecil sampai kecil mendekati 0, tetap aja arahnya searah dengan vektor A. Sekarang perhatikan sebaliknya kalau vektornya itu vektor negatif A. Vektor negatif A juga gitu, diperkecil, sehingga arahnya tetap searah dengan vektor negatif A. Nah, sehingga diperkecil terus sampai mendekati 0. Maka masih tetap searah dengan negatif A. Sehingga pada titik ini, pada titik pangkal dari vektor A maupun vektor negatif A, ini ada vektor 0 yang searah dengan A dan searah dengan negatif A. Nah, Anda bisa perhatikan kalau misalkan ada vektor lain yang pangkalnya di sini kemudian dibuat kemana saja, terus diperkecil, akhirnya di titik ini itu ada tak terhingga vektor 0. Ya, tak terhingga vektor 0. Sehingga arahnya kemana? Ya kemana saja, mengikuti vektor yang semula. Begitu. Sehingga vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0, tapi arahnya adalah ke segala arah. Kemana-mana. Ya, kemana-mana. Gitu.
Tapi kalau dikatakan vektor 0 itu vektor yang tidak punya arah, boleh enggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. boleh. Karena menyalahi definisi bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan mempunyai arah. Ya, sehingga kalau tidak punya arah berarti bukan vektor. Begitu. Oke? Sudah bisa diterima Mas Sawawi maupun Iya, yang baik. lain? Nggih, Bu Oke. Titi, dapat dipahami. Oke, Terima kasih, Bu baik. Titi. Iya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mbak Eka, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa minta tolong ditunjukkan Bentar. Nah, ini kan ditunjukkan bahwa proyeksi jika A dan B adalah vektor-vektor pada Rn dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka proyeksi A pada B. Ini kan pada A pada B. Gitu. Kalau B pada A gimana gitu. Nah, terus aku mau tanya ini bentuk proyeksinya itu tegak lurus apa ini? Gimana bilang yang tegak lurus tadi? Ini ini kan proyeksi ya, kita setuju bahwa ini proyeksi terhadap proyeksi A pada B. Nah, aku tanya ini apakah proyeksi ini itu tegak lurus dengan vektor B gitu? Paham nggak? Iya, maksudnya itu gini, tegak lurusnya itu kalau dari ujungnya vektor A, ditarik garis bantu, nah titik temunya ini yang harus tegak lurus gitu. Terus Oke. kita tarik dari pangkalnya A ke titik temu ini tadi. Itu yang tegak lurusnya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya tolong ditunjukkan gitu ya, nanti boleh di grup aja nggak apa-apa. B pada A. Iya. Begitu. Mungkin bisa langsung tak jawab ya. Ya. Jadi kalau B pada A, mungkin karena ini B-nya lebih panjang, jadi ini kita tarik garis bantu ke sini, sampai kalau kita tarik gini, ini yang tegak lurus di sini. Pokoknya ya kalau proyeksi itu kita tarik dari ujungnya vektor yang ini tadi, berarti kan B pada A. Berarti ujungnya B ini kita tarik garis bantu tegak lurus pada garis bantu yang di A ini tadi. Terus proyeksi vektor B-nya itu dari pangkalnya B ke titik temu ini. Kalau proyeksinya melebihi vektor A itu nggak masalah gitu. Berarti nanti norm B-nya itu lebih besar daripada norm A-nya. Bagaimana Mas Baik. bilang? Ya, terima kasih. Nanti itu Mas, yang maksud saya itu lebih ke ini rumusnya ini. Nah, biar nanti nggak leren cari. Oh, ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Gilang atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Eko Yudi, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Boleh di slide 27 bagian contoh dari dot product. Ya, di sini kan diketahui bahwa vektor U itu memiliki komponen 001 dan vektor V-nya itu 022 dan itu punya sudut. Nah, jadi dapat dibilang kalau komponennya itu bagian X di bagian yang pertama 0 ini sama yang 0 di V itu kan sama. Nah, kalau misalkan dua vektornya itu memiliki komponen-komponen yang berbeda, misalnya itu U-nya 1, 2, 3 dan V-nya 4, 5, 6, itu apakah punya sudut ya? Gitu, terima kasih. Ini langsung dijawab ya, Lai? Iya, silakan kalau mungkin sudah ada jawaban, bisa langsung menjawab. Oke, Yud, aku sepemahamanku ke rumus ya, sesuai rumus dot product. Coba next ham, slide 28. Nah, kalau ikut rumus ya Yud, kan itu kan U1, U2, U3
komponen anggota vektor yang tidak ada keterangan, yang tidak tertulis keterangannya kalau harus sama gitu. Kayak U1, U2, U3, dan V1, V2, V3. Jadi kalau misal ya, kalau harus sama, itu pasti cara penulisannya gini. Ini aku jelasin dari rumusnya dulu. U3, terus kalau misal yang sama ya, ini pasti juga dinamain U1 misal, terus baru kan V2, V3, gitu. Kalau diharuskan sama. Nah, tapi ini ya nggak diharuskan sama, gitu. Nggak ada patokan komponen anggota suatu vektor yang akan di dot product yang akan dihasilkan di titik ya, dicari hasil kali titiknya antara dua vektor itu tuh nggak harus sama kok. Dari rumusnya tuh nggak tertulis kalau harus sama. Cuma kebetulan memang contohnya di sini sama, yaitu yang U1-nya sama V1 itu sama-sama 0. Ya kan? Soalnya di sumbu X tuh nggak ada anunya. Nah, jadi kalau misalkan dari rumus dot product itu memang boleh, dan pasti akan terbentuk sudut. Cuma kalau dari geometrinya ya, dari gambar geometrinya, aku coba ya, dimensi 3. Nah, ini anggapannya ini wis, ini ya, X, Y, Z. Itu misal ini 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. Berarti kan punya X-nya itu 1, terus Y-nya itu 2, anggapannya di sini deh ya. Ini 1, ini 2 ya di sini, terus ininya 3. 3, anggapannya di sini. Nah, ini kan pasti titiknya ada di sini kan ya, Yud? Terus, kok kalau digambar? 0. Oh iya benar. Nah, terus V1-nya itu 4, 5, 6. Misal. Berarti kan X-nya anggapannya di sini 4, 5-nya di sini, anggap aja, terus 6-nya di sini. Nah, itu, oh iya, mana sudutnya ya? Kok kan sudutnya ya? Sebentar, Mas Yudi mungkin bisa tolong diulang lagi pertanyaannya. Ya, jadi di contoh soal yang tadi itu kan pada bagian X atau U1 dan V1-nya itu kan sama-sama 0. Nah, itu membentuk sudutnya yaitu theta 45 derajat. Nah, kalau misalkan komponen-komponennya itu berbeda semua kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu apakah pasti memiliki sudut gitu? Oke, baik. Mungkin boleh aku mencoba menjawab? Iya, nggak apa-apa. Ya, saya kembalikan ke definisi vektor posisi ya, Mas. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan vektor yang menyatakan posisi sebuah titik terhadap titik pangkal. Nah, misalkan aku punya vektor AB ini 5, 4 gitu ya. Bentar. Aku punya vektor AB 5, ya benar 5, 4. Kemudian kita cari vektor posisinya, itu bisa kita cari BA. Itu berarti nanti bentar. Pokoknya itu kalau kita mempunyai sebuah, misalkan ini gini ya garisnya. Ini misalkan A, ini B gitu. Nah, ini tuh bisa dipindah di sini, Mas, gitu. Nah, sehingga ininya kan dia jadi 0. Dan itu juga berlaku di ruang 3, sehingga nanti meskipun dia arahnya kemana-mana, tetapi kalau dia diletakkan menjadi vektor posisi, dia akan membentuk sudut seperti itu, Mas. Iya, jadi dapat dikatakan kalau misalkan ada dua vektor yang nilai komponennya itu berbeda, berarti itu tetap punya sudut ya? Ya, tapi ubah dulu ke vektor posisi. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Gilang sama Mbak Nadia. Ya, terima kasih juga ya, Lang. Oke, coba ini yang gambar yang kanan. Itu kan ada titik P dengan koordinat U1, U2, U3.
Nah, kemudian ada titik Q dengan koordinat V1, V2, V3. Nah, di sini ada titik 0, ya toh? 0,0,0,0 ya. OP itu adalah vektor posisi dari titik U1, U2, U3. Dan OQ adalah vektor posisi dari titik V1, V2, V3. Vektor PQ adalah vektor OQ dikurangi vektor OP. Ya. PQ itu OQ dikurangi OP. Tapi kalau QP itu OP dikurangi OQ. Besarnya sama, tapi arahnya yang berbeda. Seperti itu. Oke? Ya, jadi ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor. Kalau Anda vektor U ditambah vektor PQ, ya di gambar kanan ini, vektor U itu adalah OP, ditambah vektor PQ, hasilnya adalah vektor OQ. Gitu. Oke? Bisa dipahami atau belum? Atau bingung? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya? Oke. Baik. Baik, mungkin udah nggak ada yang tanya ya, Rek ya? Oh, ketinggalan Mas Carlos. Ya, buat Mas Carlos, silahkan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Sepertinya tadi pertanyaan saya hampir mirip dengan Ko Yudi. Jadi untuk untuk LKM nanti kita membuat 3 soal dan pembahasannya. Berarti untuk semisal kita membuat soal tentang dot product, berarti kalau misalkan kita mengetahui ini yang kayak P komponennya ini 1 O2 O3 terus Q V1 F2 F3, berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya, berarti bukan yang pakai rumus cos ini ya. Iya. Ya tinggal pakai ini aja, Mas. Tinggal menggunakan ini, tidak usah dari dari teorema cosinus ya, tidak dari rumus cosinus, tapi langsung gunakan ini. Atau itu Bu, mungkin maksud Mas Carlos, apakah sama hasilnya antara yang di blok kuning sama yang cos, kan? Iya. Sama, kan ini tadi diperoleh dari sini, sama. Dari turunannya. Iya, sama. Terus itu Bu mungkin, Mas Carlos ini kan ada LKM ya Bu, disuruh buat 3 soal. Nah, Mas Carlos ini buat soal ngarang ya Bu, ngarang. Jadi anggota komponennya itu berapa wis tadi? Sembarang wis. 2, negatif 5 sama 3, itu untuk vektor yang pertama. Vektor yang kedua itu 1, 2, sama 7. Nah, Mas Carlos ngitung pakai rumus cos, dan cosnya itu dia ngarang juga ya. Iya. Nah, karena itu kesalahannya. Jadi kalau misalkan kalau harus menggunakan sudut harus dicari betul sudutnya. Jadi harus digambar sungguhan. Harus digambar sungguhan. Ini langsung ini tadi U1 V1 plus ini pasti betul itu. Nah, kalau Anda menentukan itu terus sudutnya Anda tentukan sembarang ya, ini yang repot gitu ya. Karena harus digambar sungguhan. Tapi boleh kalau kamu mau pakai sudut, asalkan kamu ubah ke vektor posisi kayak yang dijelaskan Dina. Iya, betul. Jadi harus dicari sungguhan sudut. Tetanya itu berapa gitu ya. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, pakai yang blok. Ya pakai ini, ya pakai ini. Udah sama itu. Sama kok maksudnya. Oke. Pertanyaannya Mbak Angelita juga sama kayak Mas Carlos, jadi ini ya jawabannya. Sama izin bertanya lagi Bu Titi. Ini untuk LKM-nya deadline-nya tadi 9:45. Bagaimana ini Bu? Anu aja, itu tadi Pak Abi kan bilang kalau memungkinkan ada waktu gitu ya.
Nah, kita kan tidak hanya mementingkan LKM, tetapi materi tidak tuntas. Harapannya materi tuntas sehingga bisa digunakan untuk mengerjakan LKM. Gini aja lah, nanti salah satu ketuanya ya, ketuanya nyampaikan ke Pak Abi kalau waktunya habis untuk teori, sehingga mohon soal dikerjakan di rumah. Itu aja, wis. Ya, baik ya, Bu. Siapa ketuanya? Saya, Bu. Mas Fahrian ya. Iya, Bu. Oke. Ya, silakan nanti WA Pak Abi ya. Ini Pak Abi masih di jalan ini. Oke, jadi intinya gitu, Mas. Maaf Pak, waktunya habis untuk membahas teori. Disarankan Bu Titi dikerjakan di rumah, gitu aja. Dikerjakan di rumah. Terus minta untuk dibuatkan rumahnya. Oke? Minta untuk dibuatkan rumahnya. Oke Iya, ya? baik. Iya, Bu. Waktu karena sudah dikerjakan di rumah, nanti kan Pak Abi bisa mengira-ira. Oke? Iya, Bu. Terus sekarang waktunya habis. Kita sampai jam berapa? Habis ya, sampai 9.45 toh? Oh ya, habis, kesenangan. Oke, baik. Waktunya habis, sudah lebih. Ya, tapi mudah-mudahan ya materinya bisa dipahami dengan baik gitu, sehingga Anda bisa mengerjakan LKM juga dengan baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.